1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak sekali. Saya bisa melihat pemandangan yang jarang banget dilihat karena memang pelikan ini sebenarnya lagi bermigrasi dari Australia dan juga menikmatinya dari sisi lain Papua, yaitu Papua Selatan. Pelikan atau burung undan merupakan burung air yang memiliki kantung di bawah paruhnya. Kantung paruhnya bisa menyimpan makanan 3 kali lebih banyak jika dibandingkan perutnya. Burung yang termasuk keluarga Pelecanidae merupakan jenis burung karnivora. Pelikan bermigrasi dari Australia, biasanya terjadi pada saat datangnya musim dingin di Australia. Banyak banget pelikannya. Nanti habis ini saya akan mengikuti kegiatan bersama masyarakat suku Kamoro. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bersama suku Kamoro, ini sekarang saya mau mencari salah satu pangan alternatif yang punya daya tariknya sendiri untuk masyarakat di sini kalau lagi di dalam hutan atau lagi mencari lauk. Nah, makanya sekarang tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kita keduluan. Itu di depan sana kayaknya udah ada masyarakat yang mau cari tambelo. Itu benar, Kak. Bapak, saya boleh gabung ke situ. Itu cari apa? Tambelo? Iya, betul. Kita ke sana. Kita ikut gabung saja. Nih, lokasi untuk mencari tambelo ini memang kita harus mencari pohon yang sudah lapuk di bakau-bakau dan biasanya kalau masyarakat sini sebut yaitu mangi-mangi. Hidup. Tarik aja mas keputus. Ini tapi dia sudah panjang. Tapi dia sudah hancur ke apa? Wah, kenapa gede banget ya? Wah, mana ini? Dia punya kepala yang mana? Kepala sudah putus, kepalanya sudah. Dia gampang banget putus. Dia. Kuat dia. Iya, dia gampang putus ternyata. Wah, ya. Nah, ini dia yang saya dan teman-teman cari. Ini adalah tombelo atau biasa disebut sama masyarakat sini adalah apa tadi kakak? Biasa disebut tombelo? Pai atau pai. Nah, ini dia yang kita cari. Tambelo atau memiliki nama latin Bactronophorus sp memerlukan selulosa atau senyawa organik sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, hewan ini hidup di dalam sebuah batang kayu yang telah lapuk dan banyak mengandung selulosa. Nih ya, coba lihat ya. Ini kayu sekeras ini walaupun sudah lapuk, cuma jalurnya dia ini bisa membuat jalur yang panjang. Tuh, berarti dia ini punya kepala dan juga gigi yang kuat ya. Saya pikir tadi giginya itu dia kecil dan juga tersembunyi. Ternyata enggak, giginya tuh sebesar ini. Tuh, hampir mirip seperti duri ikan. Makanya dia kuat tadi membuat jalur di pohon yang cukup kuat untuk yang lapuk ya. Ini udah lapuk tapi masih keras. Nah, ini dia nih bentuk aslinya dia nih yang belum terputus kepalanya. Jadi memang ini bagian giginya. Dan ini walaupun badannya sudah terputus sedikit, tapi saya bisa melihat bagian depannya seperti ini. Jadi dia itu giginya jauh lebih besar dibandingkan badannya dia sendiri. Tuh. Cara untuk makannya juga sebenarnya mudah sekali karena memang kan tadi dia mudah putus. Jadinya memanfaatkan giginya nih yang tadi tajam untuk membelah dulu bagian dalamnya. Karena bagian dalamnya ini adalah lumpur. Nih.
ini nggak bisa kita makan. Jadi yang kita makan tuh hanya bagian putihnya saja, dagingnya. Makan ya, makan ya. Rasanya seperti siput dan juga kerang yang dimakan langsung. Sama banget rasanya kayak gitu. Gurih, kenyal, enak. Mau lagi. Nambah satu lagi. Enak. Walaupun tambelo sedikit berbau lumpur, namun kaya akan kandungan gizi. Sajian baru lagi saya temui hanya di Jejak Petualang. Sekarang bersama dengan suku Kamoro, saya nyicipin yang namanya tombelo untuk pertama kalinya. Rasanya enak dan juga di sini banyak sekali mengandung protein, bisa untuk meningkatkan stamina dan juga untuk yang pegal-pegal. Jadi untuk menjalani aktivitas sehari-hari jadi lebih semangat ya kakak. Ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Hutan lebat nan datar tanpa perbukitan menjadi wajah Papua bagian selatan. Beragam hasil alamnya menjadi tempat bergantung masyarakat sekitar. Masyarakat distrik Sota Merauke, Papua salah satunya. Ini, oh itu dia tuh ya bang ya, yang kecil-kecil itu kan yang nempel. Nah, jadi hari ini yang mau saya cari adalah sarang semut. Nah, biasanya masyarakat di sini mempergunakan sarang semut itu untuk menjadi obat, tapi harus dibuat minuman dulu. Nah, sekarang saya mau ambil, tapi adanya tuh di atas pohon situ. Kita harus manjat. Kalau dari bawah sini sih kelihatannya kayak umbi-umbian ya. Cuma kalau umbi-umbian kan biasanya ada di dalam tanah. Ini kita harus manjat nih. Sarang semut merupakan jenis tumbuhan epifit yang hidup dengan menumpang pada tumbuhan lain. Banyaknya semut yang mendiami tumbuhan dengan nama ilmiah Myrmecodia ini yang menjadi alasan penamaan sarang semut. Itu bang, yang atas tuh ada lagi. Ini yang manjat pohonnya bener-bener hebat banget karena selain kaki dan tangan yang dilihat kemampuannya, di atas sana kita harus menghindari gigitan semut. Karena semutnya itu bukan semut yang hitam, tapi ini semut yang merah, kalau gigit tuh pedes banget. Begini tidak apa-apa? Oh, langsung diserang. Nah ini ya sarang semutnya ternyata kalau dilihat dari dekat itu bentuknya punya karakter, dia berduri dan berwarna putih. Tuh lihat duri-durinya. Dan di dalamnya warnanya merah. Nah ini yang bakal kita ambil. Sarang semut banyak ditemukan di Papua, khususnya di Papua bagian selatan. Di tempat lain, sarang semut juga banyak ditemukan di bagian utara Australia seperti Queensland. Masyarakat Papua sendiri banyak memburu sarang semut ini karena dianggap memiliki banyak kebaikan bagi tubuh. Ini tadi hasil sarangnya setelah dikelupas. Nah ini kan kelihatannya warna merah. Dan di sini banyak bolongan-bolongan. Tuh lihat sarangnya itu banyak bolongan, dan di dalam bolongan ini terdapat satu koloni semut. Jadi nggak heran kalau misalnya tadi tuh naik ke atas pohon semua pada nyerang karena memang banyak banget tuh yang hidup di dalam sini. Kita bawa ke kampung bang, udah banyak, tinggal diolah.
Sarang semut biasa diracik menjadi obat herbal yang telah dikonsumsi turun-temurun masyarakat Sota. Nah, untuk menikmati minuman khas di Merauke ini sebenarnya ada dua cara. Ada yang dipotong-potong dan ada yang diserut seperti ini. Dan nanti pengaplikasi minumannya juga akan berbeda. Cara mengolah sarang semut sederhana saja. Setelah diserut atau dipotong kecil, sarang semut ini tinggal dijemur. Nah, untuk menikmati minuman ini harus dijemur dulu si sarangnya sampai 3 hari. Karena kalau misalnya nggak dijemur, nggak kena sinar matahari, sarang-sarang ini akan menjadi hitam dan juga tidak bisa diminum karena tidak ada kandungannya lagi. Ini sarang semut yang sudah dijemur selama 3 hari. Dari sini kelihatan banget ya bentuknya beda dan warnanya pun sesudah sama sebelumnya itu jadi berubah. Langsung segar. Saya pikir ini rasanya mirip sama jamu, tapi ternyata enggak. Ini rasanya sama seperti teh biasa, cuma dia agak lebih asam sedikit. Jadi memang untuk bikin si sarang semutnya ini, si serbuknya harus direndam dengan air panas selama 5 menit, baru bisa diminum. Sarang semut memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini dapat mencegah berkembangnya sel kanker dan tulang keropos. Sarang semut juga diyakini mampu menambah stamina karena kandungan fosfornya yang tinggi. Papua memiliki suku-suku asli dengan kehidupannya yang khas dan beragam. Tempat tinggal suku Korowai Batu menjadi destinasi ekspedisi saya kali ini. Rumah pohon menjadi identitas tersendiri bagi suku Korowai Batu. Suku penghuni rumah pohon ini kini tersebar di 4 wilayah sudut perbatasan kabupaten di Papua. Kabupaten Yahukimo, Asmat, Pegunungan Bintang, dan Boven Digul. Nah, katanya informasi di sini ini adalah rumah yang kayaknya perlu banyak dibenahi ya. Harus dari tangganya dibetulin, atapnya juga. Ya, kita lihat ya gimana proses untuk benahi rumah ini. Pasti jadinya bakal bagus. Hutan di sekitar tempat tinggal menjadi tempat bergantung utama, baik untuk berburu sumber makanan hingga mencari bahan-bahan material rumah mereka. Kali ini batang kayu dengan diameter kecil kita cari untuk memperbaiki pondasi dan anak tangga yang rusak. Batang yang digunakan tak sembarangan. Kayu utuh tanpa celah yang dibuat ulat atau semut yang menjadi pilihan. Kayu yang utuh diyakini kokoh demi menjaga keamanan konstruksi bangunan. Nah, ini semua bahan-bahannya sudah terkumpul karena tadi kita nyarinya masing-masing jadi mencar. Nah, ini salah satunya adalah daun sagu, ini untuk atap nanti itu dipasang di atas. Nah, ini lagi proses untuk naliin si tangga-tangganya ini menggunakan tali rotan yang tadi kita sudah cari. Ini harus naik-naik begini biar kenceng talinya. Harus dipastiin karena kalau misalnya enggak bahaya banget kalau diinjek terus tiba-tiba jatuh. Ini ikut kemana ini? Sini. Ayo, oke. Rumah pohon merupakan bangunan yang sakral bagi mereka. Keberadaannya yang dibangun jauh dari tanah bukan tanpa alasan. Mereka meyakini nyamuk-nyamuk pembawa malaria banyak berkeliaran di bawah.
Jadi dengan tinggal di atas pohon, mereka akan aman dari mara bahaya penyakit tersebut. Selain itu, rumah tinggi juga menjadi benteng pertahanan dari para pendatang yang dianggap asing. Semakin tinggi rumah yang dibangun, maka semakin baik. Setidaknya seperti itulah keyakinan mereka tentang tempat tinggal. Berburu menjadi aktivitas kebanggaan kaum laki-laki suku Korowai Batu. Selain untuk mencari sumber makanan, berburu juga dijadikan ajang menguji keahlian menggunakan alat buruan. Kol, Kalau jejak biasa dia. dia Cari-cari. lewat ini tadi iya, dia curi-curi karena Hari ini saya bersama masyarakat suku Korowai mau baidungga kol atau berburu babi. Nah, hari ini lagi dilihat dulu nih jejak-jejaknya. Biasanya dia suka gali-gali untuk mencari makanan. Dan makanan dia itu cacing, jadi ketahuan nih jejaknya ada di mana. Ini ngikutin masyarakat di sini kecepatannya untuk berburu bener-bener nggak bisa saya imbangin. Saya sampai kewalahan ngikutinnya karena kalau misalnya mereka udah melihat sasaran, mereka langsung kejar, mereka langsung lari. Hutan tropis nan lembab menjadi habitat alami babi hutan bersarang. Karakter pepohonan lebat dan rapatnya alang-alang menjadi surga bagi mereka bersembunyi. Aduh, saya nggak kebayang deh kalau jadi suku Korowai tiap hari mereka berburu tanpa alas kaki. Saya aja yang pakai sepatu masih bisa jatuh-jatuh karena di sini kan lokasinya banyak banget duri-duri dan juga ranting-ranting yang patah. Waktu berburu biasanya dilakukan siang hari menjelang sore. Hewan buruan kita kali ini memang aktif mencari sumber makanan di malam hari. Tanda-tanda gerakan dari babi hutan mulai tampak. Di saat seperti ini dibutuhkan langkah yang sangat hati-hati dan penuh perhitungan agar babi tak menyadari kehadiran pemburu. Ketika satu anak panah telah mengenai tubuh babi hutan, tim lain harus bergegas menutup akses babi untuk kabur. Aduh, nih untuk masyarakat di sini ini adalah berkah karena dari tadi kan memang nyari babi itu berburu susah sekali, tapi sekalinya dapat ya ini adalah berkatnya mereka. Luar biasa sekali, kita datang langsung disambut sama masyarakat di sini. Nah, ini babinya udah mau langsung dipotong lalu dimakan rame-rame. Momen seperti inilah yang ditunggu oleh masyarakat suku Korowai Batu. Mereka berdatangan dari segala penjuru hutan, memeriahkan pesta hasil berburu. Selanjutnya, mengolah daging hewan buruan dengan cara bakar batu. Nah, ini tadi setelah babinya sudah dipotong-potong, lalu kemudian dibakar, kulit-kulitnya ini dikelupas supaya bulu-bulunya juga lepas. Nah, ini lagi dikelupas dulu. Nanti baru dia dimasak lagi. Kalau dilihat dari prosesnya ini tidak menggunakan pisau sama sekali. Jadi memang kalau di sini masih sangat tradisional, pakai nih di belahnya masih pakai kulit-kulit bambu. Untuk motong, untuk melepas dari kulit, semua pakai bambu seperti ini. Iya. Keren. Cepat ya. Bakar batu merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Korowai. Lewat prosesi bakar batu ini, tampak solidaritas serta kebersamaan antar keluarga. Layaknya sebuah pesta, bakar batu juga dilakukan sebagai ucapan rasa syukur atas hasil alam yang melimpah. Ini
ternyata batunya nggak langsung dimasukin daging, tapi harus dipisahin dulu jadi 2 bagian. Ini yang atas-atasnya ditaruh di sebelah kiri saya, yang kanannya ini nanti akan ditaruh daging babi. Terus kalau sudah dilapisi lagi sama daun pisang, baru batu yang sebelah kiri saya dimasukin lagi ke sini. Jadi kayak dirangkap sama batu-batu biar dagingnya cepat matang. Ayo. Wah, udah taruh sini aja ya. Sangat bisa diacungkan jempol masyarakat suku Korowo ini dengan alat-alat yang sangat sederhana karena mereka tinggal di pedalaman. Jadi alat-alatnya begini, ngambil dari hutan semuanya, tapi bisa menjadi olahan yang sangat kreatif. Keren banget. Rame ya, tuh. Rame banget tadi, padahal berburunya cuma berlima, tapi memang karena babi ini adalah makanan yang sangat spesial. Masyarakat di sini tuh biasanya makan hanya pakai pisang dan juga sagu. Tapi kebetulan tadi kita berburu dapat babi, semua pada ngumpul jadi satu. Ya nggak apa-apa lah, walaupun saya tidak bisa menikmati rasanya, tapi saya bisa menikmati kebersamaannya di sini. Ramai banget. Dipotong-potong. Bakar batu merupakan salah satu acara adat terpenting di suku Korowai. Tradisi ini biasanya menyertai pesta kegembiraan menyambut kelahiran, berkabung saat kematian, hingga ketika menyambut tamu yang datang dari jauh. Enak Bapak. Kamu lihat foto bikin saya. Semuanya pada makan, saya juga nggak mau ikut kalah makan juga, tapi walaupun makannya berbeda ya menunya nggak apa-apa. Lagi-lagi yang penting saya bisa ngerasain kebersamaan bersama masyarakat di sini. Enak ya? Ayo makan adik semua, sini. Bakar batu juga menjadi sarana memulihkan keharmonisan hidup antar keluarga yang terganggu dendam peperangan suku di masa lalu. Persaudaraan, kebersamaan hingga berbagi kebahagiaan menyatu dalam rangkaian makan bersama ini. Sama-sama daging. Selalu ada cerita menarik bertualang ke daerah paling timur Indonesia. Panorama alam hingga keunikan budaya masyarakat menjadi daya pikatnya. Seperti petualangan kali ini ke desa Yang Gandur, Merauke, Papua yang terletak berdekatan dengan Papua Nugini. Sebuah rangkaian kegiatan ritual akan berlangsung. Seluruh masyarakat desa berkumpul untuk berpartisipasi. Lagi. Nah ini adalah awalan dari kegiatan rangkaian pelepasan roh di desa Yang Gandur. Kalau misalnya sudah diberi tanda putih-putih seperti ini dari tanah yang di bawahnya tuh ada lumpur-lumpurnya, lumpur putih seperti ini, terus dicairin pakai air, ini seluruh badan loh dikasihnya. Berarti saya sudah sah untuk ikuti kegiatan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ritual pelepasan roh, sebuah tradisi khas suku Kandung yang menempati sebagian besar daerah perbatasan Merauke. Pemberian cap dari adonan lumpur putih ini menjadi ciri khas setiap diadakan ritual. Ini ada satu makanan yang harus ada kalau ada ritual pelepasan roh, yaitu ini dia nih bahan utamanya. Lihat, kalau di sini disebutnya umbili, gede-gede banget. Setelah tadi sudah dibersihkan dari kulit, terus dicuci, selanjutnya ini si ubi-ubiannya ini diiris-iris seperti ini tuh, dibikin kayak dadu-dadu, kecil-kecil, nanti dicampur sama kelapa untuk nanti dibakar di sini. Kelapa digunakan untuk memberi cita rasa gurih pada umbi.
Sementara daun pisang dipilih untuk memberi aroma rasa yang khas. Pada tahap ini, adonan umbi dan kelapa harus benar-benar terbungkus rapat agar tidak terkena kotoran dari batu saat proses memasak. Ini sebenarnya tekniknya kalau modern seperti dikukus, jadi benar-benar harus kedap udara sampai dia matangnya merata di dalam. Dan yang paling penting di sini adalah, nah ini dia rempah-rempah untuk nanti ditaburkan di atas ini. Ini adalah sebagai peringatan untuk pelepasan roh. Proses ritual pelepasan roh ini dilakukan ketika ada salah satu dari pasangan suami istri di suku mereka meninggal dunia. Sebuah bentuk simbolik kepergian mereka telah direlakan. Pelepasan roh ini akan dimulai, jadi nanti suami yang udah ditinggalin istrinya akan datang ke sini, terus dimulai acaranya dengan sakral. Kali ini, sang suamilah yang memiliki hajat ritual pelepasan roh. Pada ritual ini, sang suami berperan sebagai sang istri yang telah meninggal. Dia datang menggunakan pakaian yang biasa digunakan istrinya. Tujuannya untuk mengenang mendiang pasangannya. Lilitan tali yang menempel pada suami dan keluarga serta masyarakat suku yang datang kemudian dilepas. Proses ini menjadi puncak simbolik melepas roh. Tadi alang-alangnya semua kita pakai, sudah dibakar, berarti itu tandanya rohnya sudah dikembalikan ke Tuhan. Jadi pelepasan roh ini telah dimulai, sudah dibakar. Ritual selanjutnya adalah pukul anak dan kerabat yang ditinggalkan. Ritual ini dilakukan agar keluarga dijauhkan dari hal buruk. Ada satu rangkaian unik dari acara ini, kalau buat saya ya ini unik sekali karena di sini ada acara pukul anak. Nah kebetulan karena saya sudah masuk ke keluarga ini, saya harus dipukul juga. Mama jangan Enggak kok sakit dipukulnya, cuma agak perih. Bangun juga. Oh udah bangun. Proses pukul dilakukan oleh tetua adat dan kepala suku. Jika laki-laki, ia akan dipukul oleh laki-laki. Begitupun sebaliknya. Sukacita kembali terasa ketika masyarakat suku Kanum bersiap menggelar tari adat guna menghibur keluarga yang ditinggal.